Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Hamidah, mahasiswa tingkat 1 jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi khususnya pada wanita. Yuk kita simak sama-sama. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ yang dirancang untuk menjalankan beberapa fungsi. Sistem reproduksi wanita tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuahan, namun juga menghasilkan hormon pada wanita untuk menjaga siklus reproduksi. Organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ yang berada di bagian luar dan dalam tubuh. Fungsi organ reproduksi bagian luar adalah untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh dan melindungi organ reproduksi bagian dalam dari organisme menular. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari: yang pertama ada labia majora. Labia majora berfungsi melindungi organ reproduksi bagian luar. Labia majora juga dapat disebut dengan bibir besar. Labia majora memiliki kelenjar minyak dan keringat. Saat masa pubertas, labia majora ditutupi rambut. Yang kedua ada labia minora. Labia minora terletak di dalam labia majora. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan sekresi cairan atau yang biasa kita sebut dengan lendir. Dan yang keempat ada klitoris. Dua labia minora bertemu di klitoris yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium. Klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif pada rangsangan dan bisa menjadi ereksi. Nah, sekarang kita masuk pada organ reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Terdiri dari yang pertama vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim ke organ bagian luar. Bagian ini juga dikenal sebagai jalannya lahir. Yang kedua ada rahim. Rahim adalah organ berongga yang berbentuk buah pir dan merupakan tempat tinggal bagi janin yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah yang terhubung dengan vagina dan tubuh rahim yang disebut korpus. Korpus menjadi tempat yang baik untuk perkembangan janin. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Yang keempat ada tuba falopi. Organ ini adalah tabung sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma umumnya terjadi pada saluran tuba. Telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim. Nah, setelah itu kita akan membahas hormon-hormon yang mempengaruhi reproduksi pada wanita. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Yang pertama ada hormon progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Yang kedua ada hormon estrogen. Sebagian besar, hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Hormon ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Nah, lanjut untuk ke yang ketiga, yaitu hormon testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan.
Lanjut, yang keempat ada luteinizing hormone atau biasa yang disebut LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Untuk yang kelima ada hormon follicle stimulating hormone atau biasa yang disebut FSH. Sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, adanya gangguan pada kelenjar hipofisis, atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause, adanya tumor di kelenjar hipofisis atau gejala dari sindrom Turner. Yang terakhir ada oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang fisiologi menstruasi. Pada siklus menstruasi normal, terdapat produksi hormon-hormon yang paralel dengan pertumbuhan lapisan rahim untuk mempersiapkan implantasi atau perlekatan dari janin atau proses kehamilan. Gangguan dari siklus menstruasi tersebut dapat berakibat gangguan kesuburan, abortus berulang, atau keganasan. Gangguan dari siklus menstruasi merupakan salah satu alasan seorang wanita berobat ke dokter. Siklus menstruasi normal berlangsung selama 21-35 hari. 2-8 hari adalah waktu keluarnya darah haid yang berkisar 20-60 ml per hari. Penelitian menunjukkan wanita dengan siklus menstruasi normal hanya terdapat pada 2/3 wanita dewasa, sedangkan pada usia reproduksi yang ekstrim atau setelah menarche dan menopause, lebih banyak mengalami siklus yang tidak teratur atau siklus yang tidak mengandung sel telur. Siklus menstruasi ini melibatkan kompleks hipotalamus, hipofisis, ovarium. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi kehamilan. Pembagian kehamilan dibagi dalam 3 trimester. Trimester 1 dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan 0-12 minggu. Trimester 2 dimulai dari bulan ke-4 sampai 6 bulan 13-28 minggu. Trimester 3 dari bulan 7 sampai 9 bulan 29-42 minggu. Lanjut untuk proses kehamilan. Yang pertama ada pengangkutan ovum ke oviduktus, yang kedua pengangkutan sperma ke oviduktus, yang ketiga fertilisasi, yang keempat implantasi, dan yang kelima plasentasi. Itulah tadi penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi khususnya pada wanita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Wanda Hamidah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.